warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firza Al-Faidaya, biasanya dipanggil Firza. Saya berasal dari Kota Pasuruan. Saya sekarang berada di Pondok Bait Al-Hikmah. Di sini saya akan menceritakan cerita fantasi yang berjudul Ragovi. Ragovi ialah kependekan dari Abira Agung Raffi. 3 orang itu pulang terlambat dari guru BP sekolah. Bertiga mereka menaiki angkutan umum. Jam 2 siang, Raffi kepanasan. Lalu aku membuka jendela angkutan umum itu. Lalu ada 2 orang dewasa yang berpakaian semrawut dan rambutnya berantakan. Lalu mereka bertanya, keluarkan uang kalian. Raffi nyengir lebar dan balik bertanya, kalian serius memalak kami? Preman itu tentu serius. Lalu mereka mengacukan pisau dan kembali bertanya, kalian keluarkan uang kalian. Dan Abira langsung menggunakan kekuatan suksesnya untuk menghilang ke belakang bangunan. Dan di dalam bangunan itu, di dalam angkutan umum itu, 2 orang itu bertanya, di mana anak yang tadi? Tidak ada, mereka menghilang. Jangan-jangan apa? Temannya menimpali. Jangan-jangan mereka mau kejadian. Lalu 2 preman itu saling tatap, langsung bergegas turun dari angkutan umum itu, lalu lari secepat mungkin. Sekian dari cerita fantasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ini, biasa dipanggil Bisa. Saya santri baik Al-Hikmah. Saya berasal dari Pasuruan. Kali ini saya akan menceritakan cerita fantasi karya saya sendiri yang berjudul Sang Legenda Elemental. Pada suatu hari di dimensi elemental terdapat kerajaan yang sungguh banyak. Di setiap kerajaan terdapat wilayah kecil, kecuali satu kerajaan, yaitu kerajaan Bani. Suatu ketika terlihat Azura yang sedang berlatih kekuatannya. Dia masih belum 8 tahun, tapi dia sudah bisa menguasai kekuatan yang benar. Umumnya umur 10 baru bisa menguasai kekuatan yang benar. Suatu hari Raja Balai Kota mengadakan acara dan mengundang semua kerajaan yang ada di sekitarnya. Isi acara tersebut yaitu semua pangeran kerajaan menunjukkan kekuatan elementalnya. Tidak terduga, Azura pun ikut diundang. Saat acara berlangsung, semuanya terlihat baik-baik saja. Setelah acara ini selesai, tiba-tiba ada serangan mendadak, entah dari siapa, menyerang kerajaan. Mereka berpanik, tapi Azura dengan tekad yang kuat ingin melawan para penjahat. Ternyata kekuatan Azura sangat kuat, seperti 1000 orang. Azura dengan mudah mengalahkan yang menyerang kerajaan. Sampai akhirnya penjahat yang tersisa pun kabur semua. Raja berterima kasih kepada Azura dan mengangkat menjadi pangeran angkat dan tamat. Sekian cerita fantasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ahmad Al-Fasya dari SMP Bani Al-Hikmah dan asal kota saya dari Pasuruan. Saya akan menceritakan dongeng kerajaan. Pada suatu hari ada kerajaan yang bernama Kerajaan Baldir yang
dan tenteram. Dan pada satu hari ada satu kerajaan yang iri kepada kerajaan Balfir yang bernama kerajaan Balfirza. Nah, di situ kerajaan Balfirza ingin melakukan hal yang ada dan dikirim satu pengawal yang bernama Gumpri itu disuruh untuk membunuh Raja Balfir. Akhirnya pada suatu hari Raja Balfir lagi berjalan-jalan dan ingin mencari rezeki. Di salah satu batu itu ada Gumpri yang lagi menyamar, dan Gumpri itu lagi ingin menyiapkan senjata. Di saat Raja Balfir ingin makan daging, ada Gumpri di belakang yang ingin menyergap Raja Balfir. Dan tentunya ada salah satu pengawal dari Raja Balfir bilang, "Hei, mau ngapain kamu?" Dan akhirnya Gumpri langsung lari terus dan ingin mengasih tahu informasi yang dikasih tahu ke Raja Balfirza. Dan akhirnya Raja Balfirza Gumpri mengatakan, "Raja Balfirza, saya telah gagal melakukan misi dari Anda." Karena ini Raja Balfirza bicara, "Hei, kamu itu tidak becus dalam melakukan misi yang aku berikan. Saya kasih satu kali kesempatan." Dan akhirnya Raja Balfirza melakukan pernyataan akan diskusi dan sekitar semua pangeran. Akhirnya Raja Balfirza bilang, "Gimana caranya agar kerajaan Balfir itu hancur?" Akhirnya salah satu pangeran ada yang bilang, perang. Akhirnya Raja Balfirza menyetujui apa yang dikatakan pangerannya. Keesokan harinya Raja Balfirza lagi menyiapkan pasukannya sudah siap. Dan akhirnya 1 jam berlalu, kerajaan Balfir akhirnya diserang dan disergap, tapi hancur semua karena tidak ada persiapan dari kerajaan Balfir. Tentunya Raja Balfir kabur ke kerajaan lain untuk meminta pertolongan. Akhirnya kerajaan lain mau membantu kerajaan Balfir. Dan pada saat itu kerajaan Balfir lagi menyerang kerajaan Balfir. Akhirnya kerajaan lain itu datang di waktu yang sangat tepat. Akhirnya kerajaan lain itu menyerang, dan akhirnya kerajaan Balfirza kalah dan semuanya pasukannya meninggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafael Farisi. Saya bersekolah di SMP Beta 5, Kota Pasuruan. Saya berasal dari Bali. Saya hari ini akan menceritakan dongeng yang berjudul Pintu Ajaib. Di suatu hari di desa Mocinok, tinggal tiga seorang pemuda bernama Udin, Agus, Asep. Mereka bertiga adalah teman-teman yang solid. Lalu pada suatu hari Udin sedang berada di rumahnya. Dia akan keluar untuk menuju rumah Agus. Lalu Udin memanggil Agus dari luar. Agus, lalu Udin Agus membuka pintu dan Udin masuk. Dan di sana ternyata ada Asep. Mereka bertiga akhirnya ngobrol-ngobrol, berkumpul, dan ada suasana hening sejenak. Agus mempunyai usulan, gimana kalau kita bertiga jalan-jalan keluar, kata Agus. Udin pun menjawab, ayo, tapi kemana dulu nih?
Asep pun mengusul, gimana kalau kita ke pantai aja. Lalu mereka bertiga setuju. Akhirnya mereka bertiga menuju pantai, dan setibanya di pantai mereka tidak sengaja melihat pintu terbuka yang tidak ada isinya. Lalu Agus pun berkata, guys, itu apa guys? Ada kayak pintu. Udin pun menjawab, nggak tahu, ya udah ayo samperin aja. Lalu mereka bertiga samperin, dan dengan lancar mereka langsung masuk pintu itu, dan tiba-tiba mereka terdampar di negeri Purgatori. Lalu mereka bertiga kaget karena di negeri Purgatori sangat banyak kericuhan, karena di sana ada monster. Lalu mereka bertiga ketakutan dan koncar untuk sembunyi. Lalu Udin dan Agus selamat. Asep tiba-tiba terlihat, Udin dan Agus melihat Asep dimakan monster tersebut. Lalu mereka berdua pun, Udin dan Agus, sedih karena temannya Asep dimakan monster. Lalu tiba-tiba mereka, setelah kejadian itu, tiba-tiba mereka menemukan jalan keluar, yaitu pintu yang tadi terlihat kembali. Langsung mereka masuk ke sana dan mereka menuju ke rumahnya. Dan pada akhirnya Asep pun tidak kembali karena sudah meninggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadaki. Saya duduk di Alikma Pasuruan. Saya sendiri berasal dari Mojokerto. Di sini saya akan menceritakan tentang teks fantasi yang berjudul menyelamatkan teman di dunia fantasi. Pada suatu desa ada seorang gadis yang bernama Lina, dan Lina pun mempunyai teman yang bernama Is yang sedang berulang tahun. Dan itu juga Lina pun memiliki rencana untuk mengejutkan Is dengan kakinya bersama teman-temannya. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di depan rumah Is. Lalu mereka memencet bel. Yang membukakan pintu ternyata bukan seorang Is, tapi melainkan ibunya. Sambil menangis, mereka pun bertanya, "Loh, kenapa ibu nangis?" Sang ibu pun menjawab, "Is diculik di dimensi lain." Mereka pun bertanya, "Loh, bagaimana caranya kita di dunia tersebut? Kami ingin membantu seorang Is. Kalian bisa saja lewat pintu di belakang rumah." Saat singkat cerita, mereka pun ke belakang rumah Lina dan membuka pintu itu. Singkat cerita, mereka pun ke dimensi itu dan melihat Is sedang terikat dan dikelilingi oleh penjahat menaiki sapu terbang. Mereka pun berencana, mereka pun berdiskusi bagaimana caranya membebaskan Is. Mereka pun, salah satu teman Lina memiliki usul bagaimana jika dilempari batu saja. Lalu Lina pun jawab, "Wah, ide bagus." Lalu mereka pun mengambil batu dan melemparinya. Lalu sang penjahat itu pun jatuh dan pingsan. Lalu mereka membebaskan Is dari ikatan tersebut. Tamat. Sekian cerita fantasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Zain. Saya belajar Ibrahim Yasin. Saya dari Yogyakarta. Saya menuju di pesantren Baitul Hikmah. Di sini saya akan bercerita dongeng atau cerita fantasi, yaitu keajaiban di hutan. Jadi pada suatu hari ada keluarga yang mempunyai dua anak kembar yang bernama Faza dan Fizi. Pada pagi hari, Faza dan Fizi diajak ayahnya untuk memancing di sungai. Setelah itu, Faza dan Fizi menemukan batu berwarna
bagaimana cara keluar dari hutan ini. Kemudian pun sebelum itu kelinci pun menanyakan, "Hai, dari mana kamu? Kamu kenapa kok bisa di sini?" Fajar kelinci pun menjawabnya, "Aku tersesat." Setelah itu kelinci pun mengetahui siapa yang tahu jalan keluar dari hutan tersebut, dan kelinci pun memberitahunya kepada Fajar dan kelinci, yaitu kepada kancing yang cerdik. Dan setelah itu Fajar dan kelinci pun menuju sungai untuk melewati sungai tersebut. Tapi sayangnya di sungai tersebut ada banyak sekali buaya yang ganas, dan Fajar dan kelinci ingin menyeberangi, tapi tidak bisa berenang. Kemudian pun mereka bertiga punya rencana, yaitu kelinci mengajak kerbau untuk melewati sungai tersebut, dan Fajar dan kelinci membohongi buaya, yaitu dengan cara melewati buaya-buaya tersebut dengan alasan kalau mau dilewati sama Raja Sulaiman diajak makan-makan bersama di istananya. Setelah itu, setelah buaya dibohongi oleh Fajar dan kelinci, kemudian Fajar dan kelinci dan kerbau pun menemui kancing yang cerdik, dan kancing yang cerdik pun memberitahunya kepada Fajar dan kelinci untuk keluar dari hutan tersebut, yaitu dengan cara melewati jalur sungai tersebut dan akan bertemu di desa Fajar dan kelinci tersebut. Setelah itu Fajar dan kelinci berterima kasih dengan penghuni hutan dan kepada kancing yang cerdik. Setelah itu Fajar dan kelinci bertemu lagi dengan ayahnya dan bisa hidup bahagia lagi. Terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Agus atau biasa dipanggil In. Saya berasal dari kota Probolinggo dan saya mondok di pesantren Bait Al-Hikmah. Saya di sini akan menceritakan cerita fantasi yang berjudul Bintang. Pada suatu hari hiduplah 3 seorang sahabat yang berasal dari berbagai klan. Ada Raib yang berasal dari klan Bulan, Seli yang berdarah klan Matahari, dan Ali yang tinggal di klan Bumi. Ketiga sahabat itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Contohnya Raib yang memiliki buku kehidupan dan dapat mengeluarkan pukulan berdentum, Seli yang mampu mengeluarkan petir, dan Ali yang bisa berubah menjadi beruang. Ketiga sahabat itu diberi tugas oleh Miss Helena untuk menjaga pasak bumi. Sementara itu, di kota Zaramaras, daerah klan Bintang, sang wali kota berniat untuk merobohkan pasak bumi. Mendengar hal ini, Miss Helena menyusun rencana untuk mencegah niatan jahat sang wali kota. Dengan tablet yang Ali ambil di ruangan wali kota Zaramaras pada petualangan sebelumnya, Selena dapat melacak pasak bumi dengan sangat mudah. Malam harinya, ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Seli dan akan berangkat menuju kota Zaramaras seperti misi yang Selena berikan. Ketiga sahabat itu berangkat menggunakan kapsul ciptaan Ali atau yang Ali sebut IRY. Raib pun segera membuka portal dan berangkat menuju kota Zaramaras. Sesampainya di sana, Ali pun segera mengaktifkan perisai transparan agar mereka tidak dapat dideteksi oleh pasukan keamanan kota Zaramaras. Singkat cerita, dengan koordinat yang bisa Selena berikan, mereka mampu menemukan pasak bumi dengan hitungan jam. Setelah menemukannya, Ali pun segera melaporkan kepada Selena untuk mengirimkan pasukan. Rai pun diminta untuk membuka portal sekali lagi agar pasukan Selena bisa segera datang. Singkat cerita, pasukan Selena datang dan langsung disambut oleh wali kota. Untuk rencana terakhir,
tinggal mereka berdua, harapan satu-satunya untuk menghentikan masa bumi yang akan meledak, mereka berdua segera memasuki ruang kendali. Namun nasib berkata lain, masa bumi telah meledak terlebih dahulu. Jarak ruang kendali dan masa bumi terlalu dekat, hanya beberapa meter dari sana. Raib yang melihat sekali ketakutan akan batu yang akan menimpa mereka, Raib menggunakan pukulan berbentuk untuk menghalau batu-batu masa bumi yang akan menimpa mereka. Karena satu-satunya harapan, mereka pun memutuskan untuk berkorban di sana. Tamat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Darfun Gaus, biasa dipanggil Gaus. Saya adalah santri Iqbal Al-Hikmah dan saya berasal dari Kaltim, Kalimantan Timur. Saya akan menceritakan cerita fiksi Satyoko, ikan Satyoko yang diagumi oleh kerajaan Nagoya, Jepang. Kami adalah ikan emas peninggalan Nobunaga Oda yang dipercayai untuk mengusir kebakaran dan keberuntungan seperti Lucky Charm. Dan kami ada di ujung atap kerajaan Nagoya. Apakah kamu tahu hari ini adalah adat keistimewaan yang diadakan kerajaan di sini? Pasti kita akan dihargai lagi, seru sekali, kata Satyoko Barat yang bertanya kepada Satyoko Timur. Apakah kamu tahu hari ini ada adat keistimewaan yang diadakan kerajaan di sini? Pasti kita akan dihargai lagi, seru sekali, kata Satyoko Barat yang bertanya kepada Satyoko Timur. Aku tidak tertarik sih, aku bosan, kata Satyoko Timur. Walaupun Satyoko Timur selalu mengeluh, tapi ia ada benarnya. Mereka dipercayai sebagai pembawa hujan ketika api melanda, tapi mereka malah ditaruh di atap yang bisa terkena hujan dan rusak. Hari demi hari kerajaan itu memutuskan untuk berperang. Mereka berdoa untuk Satyoko Barat sudah siap melawan api. Tapi Satyoko Timur tidak peduli, ia malas melakukannya. Dan alhasil Satyoko Barat maju solo, one by one. Tetapi Satyoko Barat tidak bisa menahan serangan api, sehingga istana Nagoya sudah ambruk dan peradaban Jepang hancur dan membuat Satyoko Timur tiada. Tetapi Satyoko Barat selamat dari peristiwa tersebut, dan sehingga Satyoko Barat dipajang di museum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamarul Hidayah. Saya mondok di Bait Al-Hikmah dan bersekolah di Bait Al-Hikmah. Kota asal saya dari Kota Bekasi. Di sini saya akan menceritakan tentang fantasi berjudul Robot Kecil. Pada suatu hari, ada seorang anak bernama Asep. Dia mendapat nilai 6 ujiannya. Dia pun sedih dan pulang ke rumah. Di rumah dia dimarahi oleh ibunya karena bernilai 0. Dia pun kembali ke kamarnya dan istirahat di kamarnya. Pas dia istirahat, terdengar dari sayap jendela kamarnya ada suara temannya bernama Ibu dan Panji memanggilnya untuk mengajak Asep bermain bola. Asep pun ikut bermain bola. Pas main bola dengan timnya dan temannya Ibu dan Panji, Asep membuat timnya kalah 7-0. Ibu dan Panji pun marah ke Asep karena membuat timnya kalah. Ibu dan Panji memukul Asep dan menyuruh Asep pulang. Pas Asep pulang, di jalan pulang, Asep berbicara seperti ini. Kenapa hidupku selalu sial? Pas dia sampai di rumah, ibunya memarahinya
Asep menjadi giat belajar dan semangat menjalankan